Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sehat dan semangat selalu, dan giat bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau Tuhan sudah menjaga kami semalam dapat istirahat dengan baik. Pagi ini dengan tubuh yang segar kami dapat bangun, kami dapat menikmati hari ini, dan terutama kami dapat menikmati firman-Mu. Isilah hidup kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kami dapat terus berjalan dituntun diterangi oleh cahaya kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dengarkan doa kami doa panjatkan permohonan ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Renungan singkat kita pagi ini terambil dari kitab Ulangan pasal 17 ayat 2 hingga 7 yang bertemakan hukuman mati untuk penyembah berhala. Apakah berhala itu? Berhala adalah segala sesuatu yang sudah mengambil posisi Tuhan dari hidup kita. Jadi segala sesuatu yang kita tempatkan di tempat yang lebih utama, bahkan tempat yang paling utama dalam hidup kita melebihi Tuhan Allah. Segala sesuatu itu karena lebih menarik hati kita, lebih menarik pemikiran kita daripada kita memikirkan tentang Tuhan Allah. Jadi waktu kita sudah menggunakan waktu kita, tenaga, segenap hati, daya, energi kita untuk memperolehnya, maka kita sebut kita sudah memberhalakan apa yang kita kejar itu. Kita sudah lebih menaruh posisi itu di antara kita dengan Tuhan, dan Dia menarik dan memberikan kenyamanan bagi kita melebihi Tuhan Allah. Seperti apakah wujud berhala itu? Berhala itu bisa muncul dalam wujud mungkin keluarga kita, anak-anak, karir, pencarian uang, bahkan aktualisasi diri di media sosial, romantika, ilmu, bahkan kecantikan, keahlian, rasa nyaman, kesenangan, hobi, keberhasilan dalam pelayanan, segala kesenangan. Kalau itu sudah melebihi posisi atau yang menjadi tempat terutama, maka itu sudah menjadi berhala. Saudara terkasih, ketika seseorang sudah menjadikan hal-hal lain melebihi Tuhan Allah, maka tidak langsung dia sedang menyembah berhala itu. Menjadi pertanyaan kita, apakah tidak boleh kita membahagiakan keluarga? Apakah tidak boleh kita mencari kesenangan? Apakah tidak boleh kita bekerja keras untuk memperoleh apa yang kita inginkan? Apakah tidak boleh kita mengaktualisasikan diri dalam masyarakat? Jawabannya tentu saja boleh. Tapi semuanya itu tidak boleh mengambil posisi yang terutama, karena yang terutama itu adalah milik Tuhan. Kita boleh berjuang, kita boleh bekerja keras untuk memperoleh segalanya, bahkan itu harus, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi ingat, tetap yang terutama dalam hidup kita, yang menjadi fokus kita, itu adalah Tuhan Allah. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5 berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kitab Ulangan yang menjadi topik bacaan Alkitab kita, ayat 3 berbunyi bahwa orang Israel bisa pergi beribadah dan sujud menyembah kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit. Kenapa dia lakukan? Karena dia lakukan dengan tujuan untuk dijauhkan segala yang buruk dari hidupnya. Dia lakukan itu untuk memperoleh berkat. Dia lakukan itu untuk memperoleh keuntungan, bahkan untuk melindungi dirinya, memberikan kenyamanan, bahkan kesenangan hidup. Tuhan tidak mengizinkan umatnya kepunyaan itu beralih dari dirinya dan kemudian mencari matahari, bahkan tentara langit yang disebut di sini. Bangsa kafir silahkan melakukan hal itu, tapi umat kepunyaan Allah tidak boleh menyembah selain Tuhan Allah. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak bisa menempatkan yang lain melebihi posisi Tuhan Allah sebagai yang terutama dalam kehidupannya. Dengan demikian, maka hidup kita biarlah Tuhan
menempati posisi yang terutama, bahkan segalanya dalam kehidupan kita, aktivitas kita, apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, apa yang kita kejar, kita tempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Kita akan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menyertai kita, bahkan Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Tuhan akan menuntun hidup kita di sepanjang hari esok kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan 5 menit pagi ini. Tuhan berkati kami agar kami dapat bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Lindungi kami daripada yang jahat, berikan kami tubuh yang sehat. Ini doa kami panjatkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin.